kasih atas pemaparannya. Nah, berikutnya seperti biasa kita akan ada dialog. Penanya pertama, Salwa Fatarani dari kelas 11 MIPA 4. Silakan Salwa. Silakan di unmute Salwa. Oh, sudah. Assalamualaikum Ustadz. Terima kasih atas pemaparannya. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Ustadz, saya mau menanyakan, tadi panjenengan menyampaikan bahwa kita nggak boleh menafsirkan Al-Quran itu menurut hawa nafsu kita, melainkan harus menggunakan pemikiran yang baik. Nah, itu bagaimana cara kita Al-Quran menggunakan nafsu dengan pemikiran yang baik, seperti itu Ustadz. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Bagus pertanyaannya. Baik Ustadz, berikutnya adalah Al-Hasmi dari kelas 11 MIPA 4. Dipersilakan Al-Hasmi. Iya Pak. Sudah masuk ya Pak suaranya Pak? Sudah, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk panitia yang sudah diberikan kesempatan bertanya, Pak. Terkait materi aliran-aliran sesat ini, semenjak dikirim ke GCR saya sudah merangkum banyak pertanyaan. Jadi mohon maaf ya Pak kalau kebanyakan Pak. Ya. Ya Pak. Pertanyaan pertama saya tadi kan disertakan bahwa LDII di daftar Bapak itu sesat. Nah, kenapa LDII masuk daftar sesat? Bukannya fatwa sesatnya udah dicabut MUI tahun 2006 lalu? Kalau berbicara beberapa pengikutnya mungkin ada. Dan ini yang masih menganut ajaran dari gerakan Islam Jamaah. Tapi bukannya kurang tepat kalau mengatakan dan memukul rata kalau LDII itu seluruhnya sesat? Itu pertanyaan pertama, Pak. Untuk yang kedua, apabila LDII sesat, kenapa pemerintah tidak bertindak terhadap ormas ini, Pak? Nah, sekarang LDII adalah salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia dan diklaim memiliki 14,5 juta pengikut. Apabila dinyatakan sesat, apakah 14,5 juta saudara muslim kita ini kita anggap kafir? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, Pak, ini terkait Syiah. Terkait Syiah, kenapa Syiah dikatakan sesat, Pak? Padahal banyak golongannya menurut pendapat Buya Yahya, beliau mengatakan apabila bicara Syiah di Indonesia maka dikatakan sesat karena menganut imamiyah atau 12 imam itu tadi Pak yang jenengan sampaikan. Sedangkan kalau bicara Syiah Zaidiyah di Yaman maka beliau berkata bahwa mereka tidak sesat. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ini Bapak menganggap di PPT-nya Bapak ini dituliskan ini Syiah secara keseluruhan atau Syiah imamiyah saja Pak? Begitu. Terus yang pertanyaan keempat, menurut konferensi ulama seluruh dunia yang dihadiri 200 ulama besar dunia dari 50 negara dalam konferensi Risalah Aman di Yordania pada tahun 2005, hasil keputusannya mengeluarkan fatwa bahwa satu, pengakuan 8 mazhab dan berbagai ilmu mengenai Islam lainnya, yaitu salah satunya Sunni Hanafi, Sunni Hambali, Sunni Maliki, Sunni Syafi'i, Syiah Ja'fari, Syiah Zaidi, Ibadi, Zahiri. Fatwa kedua melarang penyebutan kafir bagi pengikut ajaran Asy'ari, tasawuf asli, salafi sejati. Fatwa ketiga, pelarangan menyebut kafir terhadap muslim yang diakui ajaran seperti di atas. Berarti termasuk Syiah Syafi'i, Syiah Ja'fari dan Zaidi. Ja'fari itu imamiyah, Pak. Nah, terus ini dalam konferensi ini dihadiri ulama besar Pak. Contohnya Muhammad Syed Tantawi, Guru Besar Al-Azhar Mesir, Ali Goma, Mufti Besar Mesir, Yusuf Al-Qaradawi, Direktur Dewan Sunnah dan Syiro Qatar, Abdullah bin Bayyah, Wakil Presiden Persatuan Ulama Internasional, Ali Husseini Khomeini, Ayatullah Agung, Pemimpin Besar Iran, dan lain-lain. Selain itu dari Indonesia pun juga ada namanya Deklarasi Bogor Pak, yang dinaungi sama sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama yang menyatakan bahwa Sunni dan Syiah itu tidak boleh saling mengkafirkan gitu Pak. Nah, terus kalau secara keormasan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah secara resmi menolak fatwa MUI yang mensesatkan Syiah. Gitu Pak. Jadi gimana ini Pak? Apakah Syiah benar-benar
sesat setelah ada beberapa pernyataan yang saya ajukan gitu. Apalagi tadi sudah saya sebutkan juga di Risalah Aman, Pak, Konferensi Ulama Internasional yang menyepakati bahwa Syiah tidak sesat, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nanti tolong diingatkan ya, pertanyaannya banyak. Ya, silakan Mas. Konfirmasi lagi. Ya. Iya, gini Pak. Tadi kalau saya juga sudah pernah browsing begini, Pak. Jadi itu tadi tentang konferensi internasional itu dihadiri sama ulama-ulama besar dari Sunni, dari perwakilan Arab Saudi. Sunninya itu ada dari Al-Azhar, ada dari Qatar. Itu juga ulama terbuka seperti guru besar Al-Azhar juga hadir. Terus Ali Goma, Mufti Mesir hadir. Terus ada Yusuf Al-Qaradawi, mungkin pernah dengar ya Pak. Itu juga hadir. Dia menyepakati bahwa Syiah itu seluruhnya nggak sesat, Pak. Begitu. Makanya saya menanyakan tentang ini, konferensi Risalah Aman. Nanti mungkin bisa ditampilkan atau gimana gitu ya Pak. Terus untuk terkait materinya Bapak yang tadi yang mengatakan Syria itu diambil alih sama pemerintahan Syiah. Setahu saya Pak, Bashar al-Assad itu penganut Sunni Pak. Bisa dilihat dari cara sholatnya Pak. Jadi selama ini mengatakan Bashar al-Assad itu seorang Syiah itu setahu saya itu fitnah Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Ini suaranya udah jelas ya? Sudah. Ya, monggo Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Agi Agurul Fitri dari kelas 11 MIPA 1. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya untuk bertanya. Nah, pertanyaan saya, mengapa Indonesia termasuk rawan atau banyak akan adanya aliran-aliran yang dianggap sesat oleh agama Islam? Apakah ada sangkut pautnya dengan faktor budaya yang beragam di Indonesia atau mungkin banyak pengikut aliran-aliran Islam yang berbeda? Ya, sudah. Bisa diulangi lagi, Mas. Oh ya. Biar Maaf, biar jelas. Suaranya mengapa, kok agak masuk gitu ya, apa? Ngebas ya. Mengapa Indonesia termasuk rawan atau banyak akan adanya aliran-aliran yang dianggap sesat oleh agama Islam? Ya. Apakah ada sangkut pautnya dengan faktor budaya yang beragam di Indonesia atau mungkin banyak pengikut-pengikut aliran Islam yang berbeda? Ya, sudah. Sudah ditangkap. Ya, terima kasih Mas. Ya, pertanyaannya ya. Terima kasih. Ada lagi, silakan. Masih ada waktunya, Pak? Sudah. Oh ya, sudah habis. Ya. Baik, kalau sudah tidak ada waktunya, jadi peserta Darul Arqam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Pak Suhadi, ini dulu guru sini ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Tapi kalau ingin berdiskusi secara langsung, monggo nanti hubungi saya, tanya Pak Murid saja ya. Nah, insya Allah saya siap bagi yang kurang puas. Dan mudah-mudahan kajian ini akan membawa manfaat bagi kalian semua dan bagi kita semua, sehingga kita tetap berada pada jalur Islam yang benar, yaitu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak termasuk aliran yang sesat meskipun hanya sedikit ya. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Suhadi. Kita ucapkan jazakallah khairan katsira wa barakallahu fik. Ustadz, mudah-mudahan ilmunya, apa yang disampaikan menjadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dibalas dengan kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, itu tadi ya, seru banget tentang aliran-aliran sesat di dalam Islam ya. Jadi di luar Islam itu ada, namun di dalam Islam sendiri pun juga ada, seperti itu ya. Dan yang dimaksud sesat di sini adalah jika tidak sesuai ya dengan akidah ya. Dari kata akad ya, yaitu ikatan ya. Islam ya, nggak sesuai dengan akidah Islam dan tidak sesuai dengan hukum-hukum Islam, maka itu bisa dikatakan menjadi sesat ya, tidak mengakuin
tidak mengakui kekhalifahan. Ya, kalau misalkan tadi seperti teman-teman kalian ya tadi, bagus sekali. Tadi juga yang lainnya Pak Moris lihat banyak sekali pertanyaan yang belum sempat dibaca gitu tentang aliran-aliran sesat di dalam Islam sendiri. Ya, terkhusus Syiah ya. Syiah itu memang ada berbagai banyak versi yang sekarang. Namun ada penelitian dari Robitoh ya. Kalau misalkan mau mencari ya anak-anak untuk Syiah sendiri, Pak Moris ada beberapa buku PDF ya, e-book. Nanti kalau misalkan mau bisa japri Pak Moris tentang Syiah. Ya, ada tanya jawab tentang Syiah dan lain sebagainya. Ya, yang mana di situ juga kita bisa mengetahui dari akidahnya anak-anak ya, tentang kesesatan itu, dari dasarnya seperti apa ya. Kalau misalnya Syiah itu memang mereka tidak mengakui yang namanya kekhalifahan selain Ali gitu ya. Dan mereka memang menganggap terang-terangan nih untuk Syiah itu selain Ali itu kafir. Ya, jadi mereka mengkafirkan para sahabat. Ya, termasuk istri Rasulullah sendiri. Ya, itu sudah mereka mengkafirkan dan mereka menganggap bahwa kekhalifahan itu bukan Abu Bakar ya, dan bukan Utsman, bukan Umar. Mereka semua pengkhianat. Ya, mereka kafir. Mereka berani sampai mengatakan kafir terhadap khalifah ya. Yang layak adalah Umar. Ya, dan mereka tidak menganggap khalifahan, tapi mereka menggunakan imamat. Ya, imamat. Itu pokok-pokok kajiannya. Lalu setelah itu untuk Al-Qur'an, ya, dari segini aja dasarnya, fundamental aja anak. Al-Qur'an kita itu standar normal ya. Khat Rasam Utsmani, baik itu menggunakan cara baca Imam Hafiz atau menggunakan cara baca Imam Al-Warsh ya. Imam Warsh, maka itu sama, tidak mengurangi maknanya. Tapi kalau Syiah itu Al-Qur'annya ada beberapa ayat tambahan. Dan mereka bukan menamakan Al-Qur'annya menjadi Al-Qur'an ya, menjadi Mushaf Utsmani, tidak. Mereka mengatakan itu sebagai Mushaf Fatimah. Ya, Al-Qur'an mereka menjadi Al-Qur'an Fatimah. Dan kitab mereka, kalau kita menggunakan kitab Bukhari Al-Muslim ya sebagai rujukan hadis. Namun kalau Syiah itu Al-Kafi. Nanti kalian semua bisa mencari apa itu Al-Kafi ya. Dan juga masalah Syiah ini sudah pernah dibahas dengan pendahulu-pendahulu di Majmu' Fatawa ya, di kitab Majmu'. Nanti bisa coba dipelajari di kitab itu. Kalau misalnya ada yang tertarik dengan Syiah ya, kita bicara fundamentalnya aja. Karena yang harus, kalau kita melihat secara kasat mata tidak ada perbedaan anak-anak. Sama halnya kalau kita pergi ke negeri Iran ya, Iran sana, itu di sana ada Kristen Ortodoks ya, ada Yahudi, Jewish, ya, Judaism, dan ada Islam. Mereka berkumpul jadi satu, fisiknya sama. Mereka menggunakan hijab. Yang Kristen Ortodoks Syria, mereka bagaimana? Menggunakan hijab, jenggot-jenggot. Ya, tapi mereka bukan Muslim. Ya, sama halnya dengan agama Jewish, Judaism, ya, Yahudi. Sama, mereka juga imamnya robinya panjang jenggotnya, sama dengan umat Muslim yang lainnya di sebelah-sebelahnya. Ya, wanitanya bagaimana? Menggunakan pakaian yang syar'i menurut Islam. Sama, menggunakan niqab, mereka menggunakan niqab gitu. Sampai kalau kita ke sana, kita nggak bisa ngebedain tuh mana yang Islam, mana yang Jewish, mana yang Kristen Ortodoks Syria. Sampai seperti itu. Maka kalau mau kita tahu perbedaannya, maka pelajari akidahnya. Ya, pelajari dasarnya. Oh, saya pengen pelajari tentang Syiah. Syiah itu masa lalunya seperti apa? Karena ada pokok inti dari mereka yang itu menghalalkan taqiyah. Apa taqiyah itu? Boleh berdusta. Gitu. Boleh mereka berdusta. Ya, asalkan mereka bisa selamat, mereka boleh berdusta. Itu yang Islam tidak memperbolehkan namanya berdusta. Ya, tapi mereka memperbolehkan. Seperti itu. Rukun Islam kita dengan mereka, rukun iman kita beda, anak-anak. Ya, kalau mau tahu, nanti bisa japri, insyaallah Pak Moris share untuk PDF-nya. Yang mau. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan kafaratul majlis dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kami selaku panitia mohon maaf ya, mohon maaf juga buat ada pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa yang belum sempat kita sampaikan. Mudah-mudahan di next kesempatan ya kita adakan kajian lebih mendalam lagi tentang aliran-aliran sesat di dalam Islam. Setelah ini silakan kalian lanjutkan untuk pengerjaan tugas video dakwah. Sekian dari Pak Moris. Jazakallahu khairan, jazakumullahu khairan katsira, wa barakallahu fikum khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.